Halo minasan, selamat datang di channel ini. Doma adalah salah satu tokoh antagonis di anime manga Demon Slayer. Dia sudah muncul sebentar dalam anime di episode terakhir untuk season keduanya. Dia adalah iblis yang kuat di bawah Kibutsuji Muzan sebagai peringkat atas 2, yang sebelumnya dia di posisi peringkat atas ke-6 dari 12 Kisuki atau 12 iblis bulan. Doma adalah pemimpin sekte yang bernama Sekte Surga Abadi dan bertanggung jawab atas kematian Ibu Inosuke Hashibira, yaitu Kotoha, dan Kanai Kocho, kakak perempuan Shinobu Kocho dan kakak angkat dari Kanao Soyuri. Akibatnya, ia bisa dibilang menjadi musuh bebuyutan dari Shinobu, Kanao, dan Inosuke. Nah, di balik semua itu, Doma memiliki kisah yang menarik untuk diketahui. Dan di video kali ini, kita akan bahas tentang kisah hidup dari Doma, iblis bulan atas kedua. Tapi sebelum ke pembahasannya, seperti biasa pastikan kalian sudah subscribe channel ini terlebih dahulu, biar admin jadi makin semangat untuk membuat konten ke depannya. Dan mari kita mulai. Lebih dari sahabat yang lalu, Doma terlahir sebagai anak dengan keunikan luar biasa. Mata berwarna pelangi dan rambut pucatnya membuat orang menganggapnya istimewa dan percaya bahwa dia bisa berkomunikasi dengan para dewa. Orang tuanya yang dia anggap sangat bodoh menempatkannya sebagai kepala sekte yang mereka bentuk, yang kemudian dikenal sebagai Sekte Surga Abadi. Mencemooh kecerdasan orang tuanya yang rendah, dia tetap bermain dan menerima perannya. Meskipun demikian, dia tidak pernah sekalipun mendengar suara para dewa. Duduk di sebuah ruangan yang didekorasi dengan rumit sebagai kepala sekte, Doma bertemu dengan banyak orang yang meminta nasihat dan bantuannya atas penderitaan yang mereka alami dalam hidup mereka. Dia menganggap cerita-cerita ini sangat membosankan dan bingung mengapa mereka datang kepada seorang anak untuk meminta bantuan. Orang-orang ini memintanya untuk membawa mereka ke surga, menyebabkan Doma menangis karena dia tidak pernah percaya atas keberadaan surga, para dewa, dan Buddha itu nyata. Baginya, mereka tidak lebih dari sebuah fantasi yang diciptakan oleh umat manusia, dan dia mengeluh bahwa orang-orang percaya pada sesuatu yang begitu fiktif baginya. Doma juga apatis, sama sekali tidak bisa memahami dan merasakan emosi manusia. Ketika dia masih kecil, ibunya mengalami gangguan mental dan menikam ayahnya sampai mati karena memiliki banyak perselingkuhan dengan banyak pengikut sekte wanita lainnya. Dia udah bunuh diri segera setelah itu dengan meracuni dirinya sendiri sampai mati. Namun, meskipun serangkaian peristiwa mengerikan ini terjadi tepat di depan matanya, Doma hanya merasa terganggu oleh kekacauan berdarah yang terjadi setelahnya dan jijik dengan bau darah yang menyengat. Dia hanya ingin mengeluarkan udara dari ruangan tersebut sebelum bau busuk menempel permanen di perabotan. Pada usia 20 tahun, ia bertemu dengan Kibutsuji Muzan yang mengubahnya menjadi iblis. Doma akan terus memimpin sekte tersebut hanya dengan misi baru. Dia menjadi yakin bahwa itu benar-benar misinya untuk membantu orang ke surga dan melakukannya dengan melahap para pengikutnya. Baginya, surga dan penghentian rasa sakit dapat ditemukan jika dia melahap mereka, dan kematian mereka di tangannya berarti bahwa mereka tidak akan menderita lagi karena rasa sakit. Doma melanjutkan ambisi sesatnya ini hampir sepanjang hidupnya. Pada suatu ketika, Doma menjadi peringkat atas ke-6 dari 12 iblis bulan. Selama waktu itu, ketika dia berkeliaran di sekitar distrik hiburan dan menikmati daging para geisha dan gadis-gadis muda di sana, dia menemukan saudara kandung yaitu Gyutaro dan Daki, yang keduanya berada di ambang kematian. Gyutaro telah ditikam dari belakang dan ditusuk dari belakang. Perlahan-lahan segera mati karena berdarah. Sementara saudara perempuannya yaitu Daki telah dibakar sampai tidak dapat dikenali lagi. Menjadi dalam tanda kutip baik hati, Doma menawarkan untuk mengubah kedua bersaudara itu menjadi iblis dan menyelamatkan mereka
Doma lalu melanjutkan untuk memberi mereka darahnya untuk memulai transformasi mereka. Dia menantang mereka untuk menjadi cukup kuat untuk dikenali oleh Muzan dan menjadi peringkat atas di 12 iblis bulan. Nah, pada suatu ketika, Doma menjadi iblis bulan peringkat atas 2, melampaui peringkat atas 3 yaitu Akasa. Dan meskipun Doma belakangan menjadi iblis daripada Akasa. 15 tahun sebelum timeline yang sekarang, Doma memiliki sejarah singkat dengan Inosuke Hashibira. Ibunya yaitu Kotoha Hashibira melarikan diri dari rumah tangganya yang kejam bersama ayahnya dan menemukan perlindungan di sekte surga abadi. Suami dan ibu mertua Kotoha juga masuk sekte. Tetapi Doma memberitahu mereka bahwa mereka terlalu berisik. Dia kemudian membunuhnya dan meninggalkan mayat mereka di pegunungan. Meskipun Doma menganggap Kotoha bodoh, kecantikan dan bakat menyanyinya meyakinkan Doma untuk tidak memakannya dan membiarkannya menjalani hidupnya. Namun, suatu ketika Kotoha menemukan Doma sedang menyantap pengikut lain. Melihat hal itu, dia langsung melarikan diri dari sekte dengan Inosuke kecil di gendongannya. Sebelum dia bisa dibunuh, dia menjatuhkan Inosuke dari tebing ke sungai dengan harapan dia akan selamat. Doma segera menyusul mereka dan melanjutkan dengan cepat membunuhnya dan mengejek Inosuke atas nasibnya sebelum memakan Kotoha sampai ke tulang. Beberapa tahun sebelum timeline saat ini, ia bertemu dan melawan Kanae Kocho, Hashira Bunga, kakak dari Shinobu Kocho. Kanae terluka parah, tetapi Doma terpaksa mundur karena matahari sudah terbit sebelum dia bisa melahapnya. Nah, singkat cerita, Doma kemudian dipanggil ke pertemuan bulan atas di Kastil Infinity setelah kematian Daki dan Gyutaro, iblis bulan atas ke-6. Di sana, Doma dengan sinis mengejek Akaza, bulan atas 3, yang menyebabkan dia menjadi marah dan memotong kepala Doma menjadi 2. Argumen mereka dihentikan oleh Kakushibo yang memotong lengan Akaza karena melanggar hukum hierarki bulan atas dan menenangkan mereka berdua. Sayangnya, Akaza menentang Kakushibo dan Doma sebelum dia pergi dari pertemuan. Setelah pertemuan selesai, Doma kembali menjalankan tugasnya menjadi pemimpin sekte sesat. Singkat cerita, setelah perang antar iblis dan pemburu iblis di benteng Kastil Infinity pecah, Doma tinggal di dekat kolam teratai, menunggu kedatangan Shinobu Kocho yang memiliki dendam pribadi atas kematian kakaknya. Mereka lalu bertarung sengit, akan tetapi Shinobu kewalahan menghadapi Doma sendirian. Mengabaikan racun milik Shinobu, Doma lalu membunuhnya dan melahapnya secara keseluruhan. Dia tidak bisa menyadari bahwa itu sudah menjadi rencana Shinobu sejak awal. Karena selama bertahun-tahun, dia telah menyerap 37 kg racun bunga wisteria ke dalam tubuhnya. Sekitar 70 kali lipat racun yang biasa dia gunakan untuk membunuh iblis, dan dengan dosis sebanyak itu cukup mematikan untuk menghabisi Doma. Setelah membunuh Shinobu, Doma berhadapan dengan Kanao Suyuri, yang mana di situasi ini menunjukkan bahwa Doma tidak dapat merasakan emosi. Kanao terkejut dan marah. Doma lalu terus menyerang Kanao dan hendak membunuhnya. Tetapi Inosuke memotongnya dan menyelamatkan Kanao. Setelah mengetahui kematian Shinobu di tangan Doma, Inosuke dengan marah langsung menyerangnya. Di tengah pertarungan, Doma sudah mengenali Inosuke sebagai putra dari Kotoha karena kesamaan penampilan fisik dari mereka, dan mengungkapkan bahwa dia telah membunuh Kotoha yang dia yakini telah hidup dalam kehidupan hampa.
Pengungkapan Doma menyebabkan Inosuke menjadi ngeri dan marah. Dengan marah, Inosuke mengatakan betapa beruntungnya dia bisa menemukan musuh bebuyutannya. Inosuke bersumpah untuk membunuh Doma untuk membalaskan dendam ibu dan teman-temannya. Dia dan Kanao bekerjasama menyerang Doma. Namun, Doma berhasil mengalahkan kedua pembunuh iblis tersebut. Hingga tiba-tiba, racun bunga wisteria di tubuh Shinobu mulai berpengaruh dan mulai melelehkan tubuh dari Doma. Tidak dapat melawan, Doma menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi sudah terlambat. Dia segera dipenggal oleh kekuatan gabungan dari Kanao dan Inosuke, membalaskan dendam Shinobu dan keluarganya. Doma mencoba berjuang untuk bertahan hidup seperti Akasa, tetapi dia tidak memiliki tekad yang gigih seperti yang dimiliki oleh Akasa. Kepala Doma perlahan hancur, dan dia bertemu dengan jiwa Shinobu di alam baka, memegang kepalanya yang terpenggal. Shinobu telah menolak untuk masuk surga, sampai dia secara pribadi melihat kematian Doma. Ironisnya, Doma menemukan fakta bahwa dia berada di alam baka yang pernah dia tidak percayai dengan keras, dan dia akhirnya mulai menunjukkan emosi. Dia menyatakan bahwa dirinya jatuh cinta dengan Shinobu dan mengundangnya untuk menemaninya ke neraka. Namun, Shinobu dengan wajah yang tersenyum, meskipun juga tercengang, dengan gembira menolak dan mengutuk Doma untuk terakhir kalinya. Kembali ke Kastil Infinity, Inosuke dengan senang hati menginjak abu dari Doma untuk membuatnya kesal. Dan akhirnya, Inosuke berhasil membalaskan dendam ibunya. Nah, itulah tadi kisah perjalanan hidup dari Doma, iblis bulan atas kedua. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow kedua Instagram di bawah. Akhir kata, stay safe everyone, and see you next time.